Sekarang, kita akan belajar sejarah sekaligus belajar mengenal para pahlawan dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Panitia BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Bertujuan untuk membahas dasar negara, pada sidang ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pandangan tentang butir-butir dasar negara, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menyebut nama kelima dasar ini sebagai Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian dibentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk menampung usul dan gagasan dari seluruh anggota BPUPKI. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, sedangkan anggotanya antara lain adalah sebagai berikut. Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, anggota lainnya adalah Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, A.A. Maramis. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan undang-undang. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI resmi dibubarkan. Selanjutnya dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia ini bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat dan memutuskan beberapa hal. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional yang bertugas untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Nah, kita sudah belajar sejarah sekaligus mengenal para pahlawan dan perjuangannya dalam usaha mereka dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang tugas kita adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia kita tercinta.